Ketua MDD, kemudian kepada para ketua yayasan, ketua DKM dan jamaah masjid RW, RT, FKDM, Babinti, Kamtimas, kemudian pengurus PKK dan karantina Komnas dan Generasi Muda Masjid Semartasari dan DMI Cabang Duren Sawit dan pengurus DMI Rangking Madasari. Puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karena rahmat dan ridhonya bisa melakukan kaki ini ke tempat masjid Al-Istiqomah ini keadaan sehat walafiat. Untuk sama-sama kita ketahui yaitu niat untuk menghadiri acara Kasurin Formas penyelenggaraan setiap Sabtu setelah subuh. Yang dicobakan maupun tidak begitu. Hanya satu atau lagi ketua DKM ajaran pertama bersama satu ini. Waduh, mantap ini. Tidak ada juga. Ada ini orang-orang muda. Kita mau transfer. Ini nyempil kan. Pak Dandi ngapain sih Pak? Nah, kalau aja dapat dua kan. Ayo Bu, mana Aisyah? Tuh, itu makannya. Baik tempat kami maupun tempat yang tidak pernah kami mohon dapat maaf kalau ada hal tidak atau tidak benar. Ada nggak Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, kita bersyukur kepada Allah. Dimana pada hari ini kita bisa berkumpul di sini bermanfaat untuk kita semua, baik dari segi ilmu yang akan disampaikan dan silaturahim di antara kita. Pada hari ini menjemput berkah. Mudah-mudahan kita dapat ilmu bagaimana mendapatkan berkah hidup kita ini dan harapan dari tujuan kita husnul khotimah, kita mendapatkan husnul khotimah di akhir hidup kita nanti. Amin. Perlu yang saya sampaikan bahwa pertama kegiatan Kasuri minggu depan akan dilaksanakan di Masjid Al-Mujahidin Jalan Malaka 3 di samping Puskesmas Kelurahan Malakasari. Penceramah adalah Bapak Dr. Andes Kiai Haji Abdullah Sihab. Ini cukup terkenal di antara kita dengan tema selamatkan keluarga dari ancaman LGBT. Mudah-mudahan kita bisa dapat nanti. Saya harapkan dari Bapak Ibu semua nanti di Masjid Al-Mujahidin tanggal 18 Juli biasa pada subuh. Kemudian alhamdulillah saya diundang tadi dari koordinator RW. Mudah-mudahan kita berorganisasi ini dengan pemimpin-pemimpin kita di wilayah saling mengisi. Mudah-mudahan nanti
Terima kasih Pak ya, koordinator RW. Nanti kita berdiskusi di antara kita, mudah-mudahan untuk lingkungan kita yang lebih baik. Saya rasa itu aja yang mau saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita acara yang berkaitan bersama yaitu penyampaian tausiah. Tausiah pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Ustaz Haji Setiawan Abdullah MPD dengan tema menjemput berkah penataan tausiah hidup berkah menuju Husnul Khotimah. Pada dasar silakan Ustaz ini siapin tausiah bisa langsung dilanjutkan dengan mudah. Jamaah ini yang disampaikan menjadi manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Pada dasar demikian. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin dan imanan ma'a imanihim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, yang pertama yang kami hormati dan kami muliakan Ketua Yayasan DKM Masjid Al-Istiqomah Bapak Makmun Dahlan. Kemudian Bapak Ketua DKM Bapak Haji Zainal Mahmudi, Ketua Umum Prokomas Bapak Haji Insinyur Purnama Surya. Alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan dan jajaran pengurusnya dalam sehat walafiat dan diberkahi segala urusannya. Kemudian juga Ketua DMI dari Sabik Bapak Haji Taufik Hasan, alhamdulillah hadir bersama kita. Muslimat Prokomas, para alim ulama, para alimnya, tokoh masyarakat yang hadir di sini, dan semua jamaah yang sudah hadir bersama di Masjid Al-Istiqomah. Alhamdulillah, bersyukur kita hari ini kepada Allah. Allah kasih nikmat kita sehat, Allah kasih nikmat kita sempat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk sama-sama mencari ilmu, atau kita istilahkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah turunkan berkah dan rahmatnya kepada kita semua. Jamaah sekalian dan umat Allah Subhanahu wa taala, tema kita hari ini, saya pakai ini karena yang penting ini Pak. Kedengaran suara saya? Baik. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita hari ini adalah rahasia hidup berkah meraih husnul khotimah. Kita sering mendengar kalimat berkah, kalau bahasa kitanya berbarokah, kalau bahasa santrinya berkah. Ya. Yang seperti apa? Yang bertambah, yang bertumbuh. Ini barokah. Sekarang kita cek dari mana sumber keberkahan itu. Itu sumbernya dari Allah. Gimana dapatnya barokah itu? Dengan banyak-banyak
berzikir. Baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Itu Allah turunkan kebaikan-kebaikan kepada Allah sallallahu alaihi wasallam dengan cara apa? Banyak-banyak bersolawat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam." Satu kali kita bersolawat kepada Nabi, Allah balas dengan 10. Allah turunkan barokah di situ. Yang kedua, minal Qur'anil Karim, dari Al-Qur'an yang kita baca. Gimana caranya? Kita baca, kita pelajari, kita pahami, kita amalkan. Dan kemudian bersilaturahmi, bertemu, berjabat tangan. Apakah mamin muslimaini yaltaqiyani, ketika ada dua orang muslim bertemu, fayahasafahani, mengatakan man ahabba yusallallahu fi rizqi wa yusalahu bi asani falyasir rahim. Kalau ingin hidupnya berkah, rezekinya berkah, usianya berkah, banyakin silaturahmi. Ketika datang ke rumah ke sini, datang dapat air minum dan juga dapat snack. Itu namanya dapat barokah. Yang kelima, di dalam kajian provokasi kita urut Pak. Kita dari rumah, ada yang dari berbagai masjid ini, kalau dilihat dari timur, utara, selatan, barat, itu datang ke sini dari rumah, mulai dari sholat subuhnya. Kalau kita lihat barokahnya, kita cek, datang keluar rumah, ya kira-kira keluar rumahnya itu kaki kanan apa kaki kiri? Dua-duanya. Kaki kanan, ya. Baca doa apa kalau keluar rumah? Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwata. Suka baca doa ini? Air mineralnya, ada kotaknya, dan di depan malah ada buah-buahannya. Ya, ini barokah dari apa? Barokah ilmu, ya, masya Allah. Kemudian ketika baca la haula wala quwata illa billah, dijawab sama Allah, kita dikuatkan. Setidaknya apa? Dikuatkan mentalnya, dikuatkan hatinya. Datang ada yang jalan kaki, ada yang pakai motor. Apa kata Nabi? Man tatahhara fi baitihi, siapa yang bersuci dari rumahnya. Dari rumahnya itu sudah suci, sudah wudu, mungkin sholat subuh dekat rumahnya atau sholat subuh di sini, berjalan ke sini. Man tatahhara fi baitihi summa masa ila baitin min buyutillah, dia jalan ke masjid ini, ya, liyuqdha faridatan min faraidillah, untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya kepada Allah, untuk sholat berjamaah, untuk majelis taklim, untuk kajian perkomas. Apa kata Nabi? Dihapuskan dosa-dosanya, diangkat derajatnya. Jadi setiap langkahnya itu, langkah pertama dihapuskan dosanya, langkah kedua diangkat derajatnya. Datang ke masjid ini, naik tangganya, yang masih muda aman Pak. Iya, yang sudah mulai ulama, masih ingat ulama apa? Usia lanjut masih aktif, ya, yang udah mulai berserat, udah agak pegel itu, ya, sampai duduk, wah, katanya, ini berarti ibadahnya luar biasa, pahalanya banyak. Ini yang punya masjid ini luar biasa ngasih fasilitasnya supaya dapat pahala banyak, makanya suruh naik. Ya. Alhamdulillah. Ya. Kemudian masuk masjid, baca doa apa Pak? Jangan lupa, ya, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, buka pintunya masuk kaki, jangan dua-duanya Pak, ya. Masuk kaki kanan, baca Allahumma ftahli, ya Allah bukakanlah untukku abwaaba rahmatik, pintu apa? Rahmat. Masya Allah, semua orang yang datang ke masjid ini ingin mendapatkan apa? Ingin mendapatkan rahmat, ingin mendapatkan barokah dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mah jujur aja, yang datang ke masjid ini kan di kepala itu macam-macam Pak. Ketika kita sholat, kalau diizinkan Allah melihat semua permasalahan di kepala kita Pak.
Ada yang datang karena hutangnya banyak, ada yang datang karena cicilannya belum lunas, ada yang datang karena masalah di keluarga, ada yang datang ini udah jatuh tempo, ya macam-macam. Tapi Allah minta kan datang sujud kembali kepada Allah, minta sama Allah. Maka kita dikumpulkan hari ini salah satunya di majelis ini untuk mendapatkan apa? Barokah. Nanti barokah ilmunya, barokah persahabatannya, barokah pertemuannya, barokah tempatnya, barokah pengurus-pengurusnya. Allahumma. Itu sumbernya. Gimana letak berkah itu? Satu, kita cek. Kalau letak berkah di dalam diri kita, di dalam fisik kita, berarti fisik kita ini punya semangat untuk ibadah. Nah, sekarang kita cek nih. Kalau kita fisiknya kuat, badannya sehat, tapi malas sholat, berarti kurang barokah fisiknya. Ya. Harusnya Allah kasih kita badan sehat, Allah kasih kita banyak sempat, gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Yang kedua, di dalam harta, naik jabatannya, naik penghasilannya, ya bukan naik juga korupsinya. Ya. Kalau dulu ada istilah cicak versus buaya, kalau sekarang buaya versus komodo ya. Nah, setan lebih ekstrim lagi ya. Artinya apa? Ya, ketika harta barokah itu harta yang memberikan dampak manfaat buat orang lain, itu barokah. Karena maaf banyak orang nyari berkah, nyari ketenangan lewat hartanya, tapi justru dia tersiksa dengan hartanya. Ya kalau kita cek sekarang, yang disebut dengan berkah itu banyak atau cukup? Banyak apa cukup? Katanya pilih banyak dan cukup atau pilih sedikit cukup? Oh, pasti ya, pilih banyak dan cukup ya. Pilih banyak dan cukup. Nah, barokah itu ya tidak melihat nominal ya. Jadi syukur itu ya, disebut barokah itu banyak belum tentu cukup, sedikit belum tentu kurang. Di mana letak cukup cukupnya? Di rasa syukur. Ketika rasa syukur itu hadir, maka ada barokah di dalamnya. Ya. Kemudian di mana lagi letak barokah itu? Kita cek di keluarga kita, Pak. Ya, disebut keluarga barokah itu yang menghadirkan ketenangan di dalam rumahnya. Gimana datangnya ketenangan kepada rumah? Berarti ada Quran yang dibacanya, ada sholat berjamaahnya, ada ngaji bareng dengan anak-anaknya, bahasanya santun, pendidikannya jalan, ya, itu ada keberkahan. Cek lagi, ya, sekarang keberkahan letaknya di mana? Kita cek di lingkungan kita. Itu lingkungan yang mendatangkan banyak manfaat. Makanya waktu subuh ini disebut waktu yang barokah. Nabi khusus kok berdoa buat kita, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu subuh. Makanya alhamdulillah hari ini yang Allah izinkan sholat subuhnya berjamaah. Alhamdulillah. Kalau di sini kan nggak ada yang kesiangan ya. Alhamdulillah sholat subuhnya semuanya berjamaah. Kalau kesiangan sedikit nggak apa-apa. Berarti statusnya masih manusia. Ya, alhamdulillah. Itu yang disebut dengan barokah. Jadi apapun yang kita kerjakan, ketika mengharap barokah, berarti ada nilai kebaikan dan kemanfaatan. Ini dari barokah. Sekarang kita masuk ke materi. Rahasia hidup berkah meraih husnul khotimah. Barokahnya sudah kita kaji. Sekarang husnul khotimah itu apa sih? Ya, kita kan sering berdoa, Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami akhir yang baik, ya, kehidupan yang baik. Kita lihat contoh di masa lalu, Pak. Di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak para sahabat yang masa lalunya itu mungkin lebih kelam dari kita. Kita kenal dengan Umar bin Khattab. Gimana Pak kenalannya? Umar bin Khattab
Kita lihat masa lalunya, pemabuk. Ini masa lalunya nih, tukang berantem, dilakuin semua. Tapi bagaimana akhir hidupnya? Husnul khotimah. Ada apa? Ada perubahan. Makanya ini kita hari ini di akhir bulan Hijriyah. Hijriyah identik dengan hijrah. Hijrah identik dengan perubahan. Makanya berubah untuk apa? Lebih baik. Yang sebelum-sebelumnya sholatnya mungkin setahun sekali, ya. Kalau lebaran saja mulailah sekarang sebulan sekali, ya. Pelan-pelan, habis bulan sekali, seminggu sekali, habis itu sehari 5 pelan-pelan, ya. Mulai sholatnya, yang sholatnya biasanya nggak pernah di masjid, mulailah sholat di masjid. Karena laki-laki yang soleh itu sholatnya di masjid, yang di rumah berarti laki-laki soleha. Kalau di rumah namanya laki-laki soleha. Nah, pertama, setidaknya 3 saja nih rahasianya untuk mendapatkan husnul khotimah. Yang pertama adalah iman yang kuat. Tetap kita nggak bisa lepas dari yang namanya iman. Ya. Iman itu mudah diucapkan tapi berat dalam pelaksanaan. Apa penyebab iman itu naik, iman itu turun? Kata Nabi, iman itu naik yazdadu bil ta'ah. Turunnya karena apa? Yanqusu bil ma'siyah. Naik iman kita karena ketaatan, turun iman kita karena kemaksiatan. Kita cek di lapangan. Kalau kita biasa sholat subuh berjamaah di masjid, kita biasa bangun sebelum subuh, ketika kita kesiangan karena kita sudah terbiasa, pasti ada yang kurang, ada rasa menyesal. Sudah ya? Ya Allah, hari ini saya kesiangan, nggak dapat sempat berjamaah. Kenapa? Karena terbiasa. Tapi 1 kali kita kesiangan, 2 kalinya dibiarin, 3 kalinya diabaikan, lama-lama sudah nggak ada rasa lagi. Nggak apa-apa, di rumah juga masih bisa. Ya. Kesiangan mulai itu, nggak apa-apa, kan masih ada waktu. Subuh sekarang jam 4.45, saya bangun jam 5.45, harus jam yang lalu. Masih mending sejam yang lalu, ini 2 jam yang lalu kan repot. Itu karena apa? Ngeremeh. Tapi sekarang kalau dibalik, yang awalnya mungkin gak sholat di masjid, kemudian dia coba sekali bangun subuh ke masjid, 2 kali, 3 kali, lama-lama akan kita itu bisa karena terbiasa. Benar? Ya, kalau kita terbiasa bangun subuh, insya Allah dalam kondisi apapun kita tapi kalau nggak dibiasakan pasti kita lihat iman itu yang ada di dalam diri kita. Apakah cukup dengan mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah? Tidak. Iman itu kan at-tasdiqu bil qalbi, yakin dengan apa? Hati. Al-iqraru bil lisan, diungkapkan dengan lisan. Wal amalu bil arkan, diamalkan dengan perbuatan. Sekarang cukup kita mengatakan aku beriman sama Allah? Enggak. Apa makna at-tasdiqu bil qalbi? Kata para ulama, yang dimaksud at-tasdiqu bil qalbi itu adalah al-yaqinu bi khabarillah, al-yaqinu bi khabarin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan, kepercayaan terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yakin 100%. Apa yang dibawa Rasul? Agama Islam. Isinya apa? Al-Quran. Yakin sama Quran, Pak? Yakin sama Islam? Kalau masih ragu-ragu kita tanya. Ya. Jadi kita harus yakin, harus percaya 100% dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu agamanya agama Islam, kitab sucinya adalah Al-Quran. Berarti kalau yakin dengan Quran ini, semua informasi yang datang dari Al-Quran adalah kebenaran. Jangan pilih-pilih, ya. Pilih yang enaknya saja. Kalau hukumnya cocok dengan kita ambil, kalau nggak cocok hukum keluarga saja lah. Nah,
Islam nggak begitu. Udkhulu fis-silmika, masuk Islam tuh sepenuhnya, seluruhnya, jangan setengah-setengah. Ya. Yang kedua, al-iqrar bil lisan. Apa makna iqrar bil lisan? Syahadat, Pak. Kita nggak bisa mengatakan saya iman sama Allah tapi dia nggak syahadat. Makanya orang non muslim dia percaya sama Tuhan kok. Mereka percaya sama Tuhan. Mereka percaya dengan goib. Cuman masalahnya mereka nggak bersyahadat. Yang ketiga, amalu bil arkan. Karena kita nggak bisa dikatakan muslim kalau dia percaya sama Allah, dia bersyahadat kepada Allah dan Rasulullah, tapi dia nggak sholat. Nah ini banyak penyimpangan ini, hati-hati. Iman itu cukup yakin aja sama Allah, Allah tahu kok hati kita, nggak perlu sholat. Nah ini bahaya. Iya bahaya ini. Ya, cukup eling sama Allah aja. Kita ini kok dalam penguasaan Allah kita sadar, tapi nggak sholat, tapi nggak zakat. Nah ini pemahaman yang bahaya. Ya, itu dari makna imannya. Nah sekarang kita lihat karakternya. Bisa kita lihat di surah Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Ini karakter orang beriman. Ada berapa? Ada 5 karakternya. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Pertama, orang iman itu kalau disebut nama Allah getar hatinya. Bapak Ibu sekalian, sekarang yang bikin getar jiwa kita itu karena dengar nama Allah atau karena dari HP kita? Oh, lagi sholat bunyi bergetar, Pak. Tapi yang getar HP-nya, bukan yang bergetar imannya. Ya, di sini seorang yang beriman itu ketika disebut nama Allah bergetar hatinya. Ketika disebut Allahu Akbar, Maha Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha, berarti nggak ada yang lebih besar selain kebesaran Allah, nggak ada yang lebih kuasa selain kekuasaan Allah, nggak ada yang lebih mampu menyelesaikan masalah kita kecuali Allah. Terus kenapa masih curhat di sosmed? Ya, terus kenapa masih ngeluh sana sini bilang ke tetangga jelek-jelekin orang? Padahal kita bilang Allahu Akbar setiap hari 5 waktu dalam sehari. Mana yang katanya Allah Maha Besar? Mana yang katanya Allah itu Maha Kuasa, Maha memberi solusi, Maha menyembuhkan? Tapi ketika ada masalah lari sana sini, nyalakan sana sini. Ya, Allah yang disebut tiap 5 waktu dalam sehari belum ada berarti dalam hatinya. Nah ini harus diperhatikan. Allahu Akbar. Baru Allahu Akbar udah ingat jemuran. Baru Allahu Akbar udah lupa kunci yang tadi saya ketemu ingat ketika sholat. Nah begitulah setan goda kita. Ya, makanya diuji keimanan kita. Ya, Allahu Akbar. Itu bergetar hati kita ketika dengar nama Allah. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, nambah imannya. Nah, jujur, kalau imamnya bacanya panjang, nambah imannya apa nambah keselnya? Ayo, ya. Ramadan kemarin kan, kalau imamnya baca panjang dikit tuh, Pak Taraweh, padahal 11 rakaat Pak, baru baca dia amman apa yang pasal satu surah. Repot ini. Ya. Besok dia bilang, besok saya pindah kamu di masjid ini nanti, pindah ke masjid sebelah. Pas dia datang pindah sebelah, imamnya juga pindah. Dibacanya dia wannaziyati gharqa, tambah repot. Itu bukan nambah imannya, nambah kesel. Padahal ciri orang beriman itu kalau dibacakan ayat Allah nambah iman. Makanya kalau kita dengar masyarakat Allah baca Quran sampai nangis, ya itu karena apa? Karena imannya nambah. Di tanah 80 Pak, ya di tanah 80 ada masjid besar di situ. Itu kalau taraweh satu malam itu kalau hari pertama sampai hari kelima itu satu malam bisa 1,5 juz sampai 2 juz. 5 tahun kita di sana Pak. Ya. Itu kalau sholat mulai gak ada ceramahnya, mulainya jam 8, selesainya jam 10 lebih hampir setengah 11. Masya Allah. Rokaat 1 sampai rokaat 8 penuh. Rokaat setelah 8 ke atas sisanya bapak-bapak semua di depan. Ternyata akhirnya saya berpikir yang kuat itu bukan yang gak fisiknya,
Ternyata yang paling kuat berdiri di belakang imamnya, Pak. Jadi sekarang bapak-bapak yang usianya sudah 50 ke atas, pede Pak, saya kuat kok dibanding yang baru 30. Karena yang paling duluan datang ke masjid kan bapak-bapak, bener nggak? Cek dah di masjid-masjid yang lain, jangan jauh di tempat saya aja. Yang pertama datang ke masjid itu pasti yang usianya, anak mudanya kemana? Karena merasa masih muda, umur masih panjang. Nah ini benar begitu. Nggak tahu mikirnya umur masih panjang, besoknya udah innalillahi wa inna ilaihi. Nah, Quran dibaca nambahin iman. Gimana caranya? Ya dibaca. Nah sekarang Quran itu jadi pajangan, Pak. Beli Quran yang bagus, berangkat umroh, berangkat dari Soekarno-Hatta, Madinah langsung. Lihat aja orang ibadah itu. Pokoknya nanti di Madinah itu udah diambil di sini. Madinah, saya mau makan ini, mau beli ini, jalan-jalan ke sini. Waduh, niat umrohnya jadi niat jalan. Itu datang ke beli Quran yang besar, yang bagus, dibawa ke rumahnya, ditaruh di lemari, dikasih hiasan. Masya Allah, bagus Pak. Tapi lebih bagus dibaca. Karena setiap lembar yang kita baca itu yang akan jadi saksi dan syafaat buat kita. Kan Nabi bilang, yuqulu li shahibil Quran, dikatakan kepada sahib Quran, orang-orang yang biasa baca Quran, apa tuh? Iqra wartaqi, baca, naiklah. Disuruh baca kemudian naik. Artinya nanti posisi surga kita itu sebanyak ayat yang kita baca. Loh, kalau jadi pelajaran yang dibaca apa? Tulisan besarnya Al-Qur'anul dibaca. Setiap baca Quran di situ ada keberkahan, di situ ada keberkahan. Saya dinasihati sama guru saya. Ada salah satu syekh dari Saudi, dia bilang begini, Iqra Quran bisyara, baca Quran di waktu pagi, tasdadul barokah finahar, kau akan dapatkan kebaikan di waktu siang. Baca Quran di siang hari, kau dapat keberkahan di sore hari. Baca di sore hari, kau dapat keberkahan di waktu malam. Kau baca di waktu malam, dapat keberkahan di waktu pagi. Waduh, kalau baca tiap hari kapan kerjanya? Ya udah, kalau nggak mampu satu juz, ya satu lembar dulu, langsung satu ayat aja. Ini main diskonnya langsung 100%, ya 50% dulu deh ya. Kalau nggak mampu satu juz, setengah juz, langsung setengah ayat lagi ya. Kalau nggak mampu setengah juz, seperempatnya. Nggak mampu seperempat, satu halaman ya. Nggak mampu satu halaman, setengahnya. Nggak mampu lagi, satu baris. Nggak mampu lagi, satu ayat. Ya nggak mampu lagi, baca Al-Ikhlas 3 kali. Ya ini sudah dalil yang paling kuat. Ya Ustaz, saya baca Quran tiap hari kok apa Al-Ikhlas 3 kali. Kalau nggak baca juga Al-Ikhlas, kita bacain Quran rame-rame. Berarti inna lillahi wa inna ilaihi. Yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman itu tawakal sama apa bedanya tawakal sama pasrah? Pasrah itu ada usaha. Gak ada usaha, pokoknya udah gimana besok aja. Pasrah itu namanya tawakal, itu hadir setelah ikhtiar, itu tawakal namanya. Makanya rumusnya 5. Ada doanya, ada usahanya, ada tawakalnya, ya, ada ridho dengan ketentuan Allah, ada husnuzon kepada Allah. Terusnya Pak, supaya kita tuh tenang hatinya. Doanya sudah bangun di sepertiga malam, ya Allah luluskan hamba CPNS, bukan perang itu daftar CPNS. Luluskan apa? Yang daftar itu 1000, yang dibutuhkan cuma 20, kebayang nggak? Dari 1000 yang diambil 2, masih mending 20. Ini cuma 2 orang. Wah itu kan rebutan, kalau bukan karena untung ya. Makanya Quran nyebutnya kebanyakan kalimat yang muflihun. Muflih itu apa artinya? Beruntung, karena banyak orang yang pinter tapi kurang beruntung. Ya, kita itu supaya apa? Supaya beruntung. Nah, dia berdoa sama Allah. Setelah doa, bangun dengan ikhtiar, usaha, belajar, nyiapin materi, ya kan? Belajar. Kemudian setelah belajar, setelah doa, dia tawakal sama Allah. Hasilnya biar Allah yang menentukan.
Setelah tawakal apa? Ridho biqada'illah. Saya ridho ya Allah, apapun yang Engkau putuskan, baik itu dari Engkau. Kalaupun belum tidak baik, berarti belum rezeki saya. Yang kelima apa? Husnuzon, berprasangka baik sama Allah. Nah, kita kan kalau husnuzon sama Allah dan ridho dengan takdirnya Allah, tenang hidup kita, Pak. Kan banyak di antara kita nih, maaf kan, lama hidup banyak dirasa, lama di jalan banyak dilihat, lama jadi ustadz banyak yang curhat kan gitu. Pak Ustadz, ini gimana? Saya udah kuliah jurusan A, B, C, D, kok saya malah jadi A, nggak sesuai jurusannya. Banyak yang begitu. Artinya apa? Hidup itu ada dua, Bu. Ada yang Allah kasih, ya. Ada yang kita usahakan, ya. Ada yang Allah kasih, ada yang kita usahakan. Apa usaha kita? Kita tuh cuma ngambil pancing, ambil umpannya, kaitkan di kailnya, lemparkan ke danau. Ini usaha kita nih. Nanti yang nyuruh ikan makan umpan kita itu siapa? Allah. Yang mendatangkan rezeki kita siapa? Allah. Makanya orang-orang orientalis yang mengatakan bahwa ini rencana saya, kalau sesuai rencana pasti berhasil, itu bahaya. Setiap rencana, setiap target harus melibatkan Allah, supaya ketika targetnya belum tercapai, kita sadar berarti Allah siapkan yang lebih baik. Nih, tawakal. Makanya kalau keluar lima, Bismillahi tawakkaltu, tawakal sama Allah. Yang keempat, jadi orang yang beriman itu apa? Di ayat berikutnya, di ayat ketiga, ya. Alladzina yuqimuna shalah, mereka yang mendirikan sholat. Sholat itu, Pak, yang kita kerjakan sekarang. Saya coba-coba googling tadi sambil duduk. Ternyata di Indonesia itu semua penduduk Indonesia muslimnya itu sekarang masih, yang namanya muslim ya, sesuai KTP itu masih 87% muslim. Ya, ini ya sesuai KTP 87%, berarti sekitar 250 jutaan. Kemudian dari 85% ini, 87% ini dicek menurut IMR, Indonesia Muslim Research, ternyata yang sholat itu hanya 38%. Yang sholat, kita belum cek sholatnya berjamaah, sholatnya sendiri, sholatnya seminggu sekali. Nah, 38%. Kalau dikerucutkan lagi, yang sholat berjamaah berapa persen? Masya Allah, muslimnya 87%, yang sholat 38%. Berarti banyakan yang enggak ngaku dia seorang muslim tapi dia enggak sholat. Masya Allah, ini bangunan nggak mungkin berdiri kalau nggak ada tiangnya. Ini kan ada tiang di kanan kirinya. Itu ibaratnya sholat, kan sholat itu iman ini. Tiangnya agak tegak. Sekarang nggak mau sholat, ujungnya disolatin. Nggak mau ke masjid, ujungnya digotong untuk disolatin di masjid. Makanya sholat di belakang imam, sebelum sholat disolatin di depan imam. Kan depan masjid kok jauhan sih. Di depan imam sholat. Yang kelima, ya, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ciri-ciri orang yang beriman itu apa? Yang mereka gemar berinfak. Gemar berinfak. Apa bedanya infak sama sedekah? Kan saudara, infak sedekahnya, makanya kalau yang di luar itu suka nulis infak sedekahnya. Saya nggak sedekah, Pak. Karena kullu ma'rufin sodako. Setiap kebaikan namanya sedekah. Makanya kalau pengurus masjid ngasih nama di kotak, namanya kotak sedekah, isinya kosong, Pak. Nggak ada yang isi. Kenapa? Disenyumin semua. Setiap lewat senyum. Loh, kok nggak ada isinya? Sudah sedekah semua. Kenapa? Tabassamu fi wajhi akhika shadaqah. Senyum terhadap saudaramu adalah sedekah. Oh, kita senyum nih sedekah, Pak. Akhirnya kotak sedekahnya kosong. Makanya rata-rata namanya kotak infak. Apa tuh infak? Iuran paksa. Ya, kan saking dipaksa aja sekarang pakai QRIS, Pak. Ya, tapi dipaksa untuk kebaikan. Ya, iurannya adalah kebaikan supaya harta kita barokah, supaya harta kita bermanfaat. Itu ciri-cirinya. Apa hadiahnya orang yang beriman itu?
ayat berikutnya, ulaika humul mu'minuna haqqan. Ternyata mereka itu yang tadi 5 golongan tadi itu disebut sebagai mukmin yang gagah, mukmin yang sejati. Apa hadiahnya? Lahum darajatun inda rabbihim, dapat posisi yang tinggi di Allah. Wa maghfiratun, dapat ampunan di sisi Allah. Wa rizqun karim, dan dapat kemuliaan rezeki. Itu karakter orang-orang yang kita cek bagaimana keimanan kita itu memantik di dalamnya. Falamma tara'al jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrikun. Ketika pasukan Musa dikejar oleh Fir'aun dengan bala tentaranya, di depannya Musa itu lautan, di belakangnya Musa adalah Fir'aun. Kira-kira kalau kita ada di golongannya Nabi Musa, ikut mana? Fir'aun atau Nabi Musa? Di sini semangat Nabi Musa katanya. Ya, padahal Nabi Musa itu gak punya senjata, gak punya harta, semua ada di Fir'aun. Tapi di situ hadir keimanannya Nabi Musa. Pengikutnya Nabi Musa aja bilang, Pak, pada saat itu, inna lamudrakun, wahai Musa, kita pasti akan gagal, kita pasti akan tenggelam. Oh, di depan lautan, maju kita gak ada perahu, mundur kita pasti mati. Udah nyerah aja deh, kata pengikutnya. Ya. Tapi apa kata Nabi Musa? Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdi. Tidak, sekali-kali tidak. Saya tidak akan mundur walaupun selangkah. Tidak akan pernah mundur. Lebih baik mati berdiri daripada harus menyerah. Oh, Nabi Musa imannya kuat, tapi pengikutnya kan gemetar di belakang. Iya. Wah, ini berani tapi kita gini di belakang, ya mati sudah. Beda level keimanan ini. Apa kata Nabi? Kalla, gak akan mundur. Apa? Inna rabbi sayahdi, Tuhanku akan memberikan jalan. Ketika keyakinan itu hadir kuat di dalam hati, keimanan hanya kepada Allah, apa kata Allah? Fa'auhayna anadrib bi asokal bahr, diwahyukan kepada Musa itu untuk memukul lautan. Terbelah lautannya, Pak, terbelah. Ada jalan keluar? Ada. Itulah keimanan rata-rata, kan jalan keluar itu datang kalau sudah kepepet, benar? Iya. Kalau sudah kepepet, gimana baru itu jalan keluar? Ada. Kemarin sempat ada berita, mungkin ada yang pernah lihat di daerah Afrika apa di mana? Ada orang yang bawa tongkat ke lautan. Dia ingin apa namanya? Membelah lautan. Ternyata lautannya bukan belah, dia jatuh bawa ombak, Pak. Dia udah nggak ada tongkatnya. Ya. Nabi Musa nya sudah wafat, kenabiannya sudah selesai, mujizatnya juga sudah selesai. Itu bayangkan. Nah, keimanan kita tuh, kalau kata Allah dengan Hamzah bin MZ itu kan penyakit orang Indonesia itu 3, Pak. Kudis, kurang, kutil. Apa tuh kudis? Kurang disiplin. Kutil itu kurang teliti. Kurang itu kurang rapi. Penyebabnya apa? Kuman, kurang iman. Kan ada anak muda pakai motor berdua, helm lengkap, semuanya lengkap, lampu merah diterobos, ditanya sama polisi, SIM-nya mana? Ada, Pak. STNK aman, Pak. Pakaian lengkap, Pak. Tahu lampu merah? Tahu. Kenapa diterobos? Nggak tahu kalau ada apa-apa. Dia itu berarti kan apa ini? Kutil, Pak. Berarti kan di sini. Berarti kan kurang. Yang dia lihat hanya yang kelihatan, dia nggak sadar kalau ada yang mengawal. Nah, kita maaf nih kalau sendiri sama kan dengan barang-barang. Kalau barang ini kan kalau yang dibuka, ayat Quran, baca. Kalau sendiri benar yang dibaca Quran. Jangan-jangan scrolling TikTok, jangan-jangan scrolling Facebook, atau malah update status di situ, curhat lagi. Keimanan kita diuji saat sendiri. Nih yang pertama, iman yang kuat. Yang kedua, supaya kita bisa husnul khotimah itu adalah amal yang ikhlas. Imannya sudah, sekarang amalnya. Di dalam Quran, saya cek tadi, Allah tuh menyebut kata iman dengan berbagai derivasinya, dari amanu, aminu, mu'minun, yu'minun, itu 879 kali diulang. Sedangkan kata amal, ya, dengan berbagai derivasinya itu 360 kali diulang. Ini kata Google, ya. Saya cek di Google tadi.
879 kali diulang. Sedangkan kata amal berapa? 360. Ini maknanya apa? Iman itu didahulukan daripada amal. Artinya apa? Akar itu harus kuat kalau mau menghasilkan buah yang lebat. Pondasi rumah itu harus kokoh kalau mau menghasilkan bangunan yang bagus. Iman ini harus kuat kalau mau menghasilkan amal yang baik. Makanya amal ini adalah bentuk amal. Saya dalam hati ada 50.550. Yang dikeluarin mana? Yang 50 belum kelihatan kan? Aduh, yang mana yang 25? Nanti aja deh pas keluar. Nah, nanti pas keluar, aku anak belum dinas uduk, aku kurang. Nah, jadi nggak beramal karena nanti makanya mati tanpa nanti, amal pun tanpa henti. Ya, makanya beramal. Yang keempat, yang ketiga, terakhir karena kelihatan sudah mulai goyang-goyang dulu ya. Tandanya mulai. Oke, yang ketiga, untuk meraih husnul khotimah adalah hati yang bersih. Pertama iman yang kuat, yang kedua amal yang ikhlas, ketiga hati yang bersih. Bagaimana hati yang bersih itu? Ini kaitannya adalah al-khauf wa roja. Ada rasa takut dan harap. Rasa takut dan harap itu kepada Allah. Manusia itu hatinya digolongkan menjadi 4 berdasarkan Quran. Ada yang disebut dengan qalbun salimun di Asy-Syu'ara 88-89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hatinya bersih, hatinya selamat. Yang kedua ada qalbun mayyit. Ya, ini Al-Anfal 179. Walaqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum. Mereka punya hati tapi gak punya pikiran. Mereka punya mata tapi gak bisa melihat. Mereka punya telinga tapi gak bisa mendengar. Itu namanya qalbun mayyit, hatinya mati. Yang ketiga qalbun marid, hatinya sakit. Sakit hati nih. Ya. Di Al-Baqarah ayat 100, ayat 10, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Hatinya tuh sering sakit. Dengar orang lebih baik kecewa, dengan tetangganya beli yang baru panas, padahal yang di kulkas harusnya dingin kan, ini malah panas ya. Itu qalbun marid. Tapi ada yang keempat namanya qalbun munib. Ini ada di surat Al-Qaf ayat 33. Man khasyiya rahmana bil ghaibi wa jaa'a bi qalbin munib. Dia tidak qalbun salim, dia tidak qalbun mayyit, dia tidak qalbun marid, tapi qalbun munib. Masih melakukan dosa, kadang berbuat maksiat, kadang lupa, tapi dia munib, dia kembali kepada Allah dengan pengampunan dosa. Dia kembali kepada Allah dengan taubat saja. Kalau kata anak sekarang, jujur nih janggal gitu ya. Jujur saja. Kalau hati kita lagi galau, ekspresi kita menyenangkan apa enggak menyenangkan? Ya, kontrakan jatuh tempo, ditagih hutang, di rumah nggak ada makanan, ya itu pikiran sudah nggak kacau. Coba mudahkan segala urusan kita. Allahumma al-Fatihah. Atas nama panitia kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh Agung Kanas Malam.